Jadi keduanya sebenarnya adalah bahan alam yang bisa membantu memperbaiki profil kadar gula darah penderita diabetes. Sobat sehat, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat. Topik pembahasan saya kali ini adalah tentang diabetes, lengkapnya diabetes mellitus atau diterjemahkan sebagai kencing manis. Ini adalah penyakit yang sangat kompleks. Penyebab utamanya insulin. Tidak berfungsinya insulin. Apa itu insulin? Hormon yang berperan pada penyerapan gula dari dalam darah ke dalam sel. Kenapa tidak berfungsi? Mungkin jumlahnya tidak cukup, sel yang menghasilkan tidak cukup, atau tubuh kita tidak sensitif, tubuh kita menolak insulin. Ini adalah penyakit yang dalam ilmu kedokteran sampai sekarang tidak dapat disembuhkan. Semua obat-obatan termasuk insulin itu hanya dapat menurunkan gejalanya saja. Itulah sebabnya maka para pasien atau pengidap diabetes tidak berhenti mencari pengobatan lain, termasuk pengobatan alternatif dan komplementer untuk membantu meredakan atau meringankan deritanya. Pemanfaatan herbal adalah salah satu di antaranya. Secara empiris, berdasarkan pengalaman, banyak sekali herbal yang membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Contoh yang pertama adalah kayu manis, cukup populer. Kulit batang dari tanaman bernama Cinnamomum spesies, makanya disebut cinnamon atau cinnamon. Yang terkenal adalah kulit batang dari Sri Lanka, sehingga disebut true cinnamon atau cinnamon yang asli. Jadi di Indonesia dari Cinnamomum burmani. Ini jenis sangat menentukan kualitas. Karena digunakan dalam makanan, maka para peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih dalam, secara ilmiah, berapa banyak atau berapa lama kita harus menggunakan kayu manis supaya berefek pada penurunan kadar gula darah. Peneliti Pakistan menarik perhatian saya. Penelitian dilakukan terhadap pasien diabetes yang ditentukan usianya, mulai kapan menderita diabetes, selama percobaan atau selama penelitian tidak boleh menggunakan insulin, hanya menggunakan jenis obat-obatan tertentu yang ditentukan. Pemberian kayu manis dalam bentuk serbuk yang dimasukkan dalam kapsul, dosis 1, 3, dan 6 gram. Jadi 3 kelompok, dosis 1 gram, dosis 3 gram, dan dosis 6 gram. Diberikan selama 40 hari. Yang kemudian dilanjutkan dengan pengamatan kadar gula darah dalam 20 hari tanpa pemberian kayu manis. Bagaimana hasilnya? Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok relawan percobaan yang diberi dosis 1 gram, 3 gram, dan 6 gram itu menunjukkan penurunan kadar gula dalam darahnya. Walaupun antara ketiga dosis ini tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Nah, setelah percobaan dihentikan dan pengamatan dilakukan selama 20 hari kemudian, ternyata kadar gula darah tetap rendah. Dan itu terjadi terutama pada kelompok yang diberi dosis paling kecil. Yang sangat mengejutkan dan tentu menyenangkan adalah bahwa penurunan kadar gula darah itu disertai dengan penurunan kadar lipid atau lemak, misalnya kadar trigliserida, kolesterol total, dan kadar LDL kolesterol atau kolesterol jahat. Bagaimana mekanisme terjadinya penurunan kadar gula darah? Yang utama adalah memperbaiki aktivitas enzim, termasuk enzim yang merubah gula menjadi glikogen, masuk ke dalam otot, sehingga otot menjadi kuat kembali. Meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin, sehingga lebih mudah penyerapannya. Kemudian meningkatkan jumlah sel yang menghasilkan insulin dalam kelenjar pankreas. Dan satu lagi yang penting adalah bahwa ternyata penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kandungan kayu manis ini bekerja juga sebagai antioksidan. Nah, dosis 1-6 gram ini cukup luas wilayahnya, cukup luas jaraknya, sehingga memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih. Kita menggunakan setiap hari dalam dosis kecil atau tidak setiap hari dalam dosis yang lebih besar. Bahkan ada kemungkinan bahwa dosis di bawah 1 gram pun sudah cukup menimbulkan efek. Jadi kesimpulannya adalah selain menurunkan kadar gula darah, manfaat dari pemberian kayu manis ini bisa menurunkan kadar lipid, kadar trigliserida, kolesterol, dan kolesterol buruk. Nah, keuntungan lain
Kayu manis ini tidak ada kalorinya, sehingga dapat memudahkan penderita untuk menentukan berapa banyak kayu manis yang dikonsumsi setiap hari. Percobaan lain dilakukan oleh peneliti dari Amerika yang baru saja diterbitkan dalam publikasi ilmiah. Menarik sekali, ingin meneliti bagaimana kadar gula darah 2 jam setelah orang mengonsumsi sarapan pagi. Apakah langsung bisa terjadi penurunan kadar gula darah? Jadi pasien yang dipilih adalah pasien penderita diabetes, usia tertentu, ditentukan juga kapan mulai mengalami diabetes, tidak boleh menggunakan insulin, diberikan 6 gram kayu manis dalam bentuk serbuk bersamaan dengan sarapan pagi. 2 jam setelah sarapan diukur kadar gula darahnya. Pasien yang dipilih adalah pasien yang berat badannya normal dan yang berat badan berlebih atau obes. Bagaimana hasilnya? Ya, memang kali ini harus diakui bahwa tidak terjadi penurunan kadar gula darah. Tapi, nah ini hasilnya baik dan mendukung penelitian terdahulu bahwa terjadi perbaikan resistensi atau sensitivitas tubuh kita terhadap insulin. Jadi ini satu kabar yang baik sebetulnya. Herbal kedua adalah buah ciplukan, buah yang unik. Karena setelah masak dia berwarna kuning dan ditutup oleh kelopak bunga yang melebar. Tanaman asal Physalis angulata dari suku Solanaceae. Harganya tidak murah tapi mudah didapatkan di pusat perbelanjaan. Secara empiris memang sudah digunakan untuk tujuan menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes. Tapi juga ada manfaat-manfaat yang lain, antara lain sebagai antimikroba, anti kanker, meningkatkan sistem imun dan juga menjaga kesehatan liver. Jadi banyak sekali fungsinya. Terkait dengan anti diabetes, banyak peneliti yang melakukannya, termasuk peneliti Indonesia. Peneliti India melakukan percobaan terhadap ekstrak buah ciplukan yang dibandingkan dengan obat anti diabetes glibenclamide. Percobaan dilakukan pada hewan coba tikus. Hasilnya memang terjadi penurunan kadar gula darah pada tikus. Cukup signifikan, cukup baik hasilnya. Dan yang menggembirakan lagi adalah bahwa tidak terjadi toksik, aman, relatif aman. Sehingga hasil ini paling tidak mendukung pemakaian buah ciplukan secara tradisional untuk menurunkan kadar gula darah. Bagaimana dengan peneliti Indonesia? Menarik sekali. Penelitian juga dilakukan pada hewan coba tikus. Beberapa hasil yang diamati, termasuk pertama adalah mengenai nutrisi. Ternyata hasil penelitian menunjukkan kandungan vitamin C yang cukup tinggi, lebih kurang 25 mg per 100 gram ekstrak. Ini bisa memenuhi sampai 27% kebutuhan kita sehari-hari akan vitamin C. Yang kedua, hasil penelitian ini juga membuktikan tidak terjadinya perubahan berat badan yang berarti pada tikus yang diteliti antara perlakuan dan kontrol. Ini sangat menggembirakan karena biasanya salah satu efek yang harus diantisipasi pada penderita diabetes adalah melemahnya fungsi otot. Aktivitas antidiabetes dari buah ciplukan berdasarkan hasil penelitian ini dipastikan timbul karena efek sinergi dari zat kandungan yaitu senyawa golongan polifenol, flavonoid, dan vitamin C bekerja bersama-sama untuk memperbaiki sel-sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Juga ada hasil di mana di situ terbukti bahwa ada peningkatan peran transporter, yaitu protein yang berperan membantu percepatan perubahan glukosa menjadi glikogen pada otot. Sobat sehat, jadi apa sebenarnya kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tadi? Kayu manis bisa dikonsumsi secara reguler, teratur, tiap hari atau berkala. Jarak dosisnya cukup kuat, 1-6 gram. Mungkin dengan dosis kurang dari 1 gram kita pun masih bisa mendapatkan manfaatnya. Ciplukan dapat diberikan atau dikonsumsi dalam bentuk jus secara teratur juga. Jadi keduanya sebenarnya adalah bahan alam yang bisa membantu memperbaiki profil kadar gula darah penderita diabetes. Syaratnya tetap mengendalikan kalori makanan yang masuk dan olahraga secara teratur. Semoga isi video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe kanal ini dan like video ini. Stay healthy, salam sehat.